Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati setiap kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita tidak harus melakukannya. Kita hanya perlu meletakkan tangan kita di tangan Allah dan berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu, semua bagian baik dan buruknya. Aku menerima karunia keselamatanmu. Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, kita bisa bersantai dalam keselamatan kita. Suatu hari nanti kita mungkin ingin melepaskan tangan Allah dan berkata, aku bahkan tidak tahu apa yang aku percayai. Tetapi Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Kehidupan kekal yang Allah berikan kepada kita dimulai saat kita memegang tangannya. Dan kita tidak akan pernah kehilangannya. Mengapa? Karena keselamatan kita tidak berdasarkan banyaknya perbuatan baik yang melebihi perbuatan buruk kita, namun berdasarkan kebaikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bisa masuk surga hanya dengan menjadi orang baik, maka kematian Yesus di kayu salib adalah penderitaan, kesedihan dan rasa sakit yang sia-sia. Jika ada cara lain bagi kita untuk masuk surga kecuali melalui Yesus, Allah pasti memilihnya. Tetapi tidak ada. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang artinya dunia sudah terhilang. Tidak semua orang akan masuk surga. Jika semua orang masuk surga secara otomatis, maka Yesus tidak perlu datang ke bumi, menjalani kehidupan yang sempurna dan memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah, Dia berjanji akan menjaga kita selamanya. Jika kita benar-benar percaya kepada Kristus, maka tidak ada yang bisa mencuri keselamatan kita. Baik iblis, penyakit, atau orang-orang kita berada di tangan Gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Sekalipun Tuhan dalam perjalanan hidup kami, terkadang kami ingin melepaskan tangan kami dari tangan Tuhan. Kami ingin berjalan dengan jalan kami sendiri. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah mau melepaskan tangan kami dari tangan-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Engkau ingin kami masuk surga, ke tempat di mana Tuhan berada untuk selamanya. Tuhan, kuatkan kami
untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan, agar kami boleh tetap setia dan percaya memegang tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.